Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku calon kelas 10 IPA IPS SMA Kristen Terang Bangsa Cirebon, ada peribahasa home sweet home, school sweet school. Pasti saya percaya kalian pernah mendengarnya. Semua manusia di dunia ini tidak bisa memisahkan, berpisah, meninggalkan konteks hidupnya. Anak tentu saja konteks hidupnya keluarga, itu yang pertama dan utama. Nanti menjelang anak-anak sekolah, menjelang dewasa perguruan tinggi, bekerja, berkeluarga, itulah konteks hidup yang seolah saling berkait, bak spiral obat nyamuk melingkar. Semua manusia yang cerdas di rumah pasti cerdas di sekolah. Semua orang yang disiplin di rumah pasti disiplin di sekolah. Semua anak yang tekun di sekolah pasti juga tekun di rumah. Tidak bisa dipisahkan. Mari kita nikmati video pendek ini. Ya pemirsa, di saat mahasiswa berprestasi memilih bunuh diri untuk mengakhiri beban hidupnya, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ketabahan luar biasa ditunjukkan oleh seorang anak TK berusia 6 tahun. Semangatnya bersekolah tak pernah surut meski ia harus menjadi tulang punggung keluarga mengurus ibunya yang buta tuli serta kedua kakaknya. Salah satunya bahkan mengalami gangguan mental. Perkenalkan, bocah yang masih duduk di bangku PAUD ini bernama Muhammad Ali. Mungkin seperti namanya, Muhammad Ali cilik ini juga tak kalah perkasa dibanding nama petinju legendaris yang disandang menjadi namanya. Sejak pagi buta, usai bangun dan sebelum berangkat sekolah, bocah sekecil ini harus membantu ibunya memasak. Maklum saja, Ibu Ali buta dan tuli. Tak banyak daya yang ia bisa untuk menghidupi keluarga. Tak hanya soal dapur, Ali juga menyempatkan diri mengurus adik bungsunya yang berusia 3 tahun, serta satu lagi kakaknya berusia 9 tahun yang mengalami kelainan mental. Setelah semua dipastikan terurus dengan baik, barulah Muhammad Ali kecil siap bersekolah. Tanpa seragam, Ali tak kecil hati. Keinginannya untuk bisa membantu keluarga membuat Ali semangat untuk menuntut ilmu. Pada siapa lagi ia bisa berharap? Karena sejak ditinggal sang ayah meninggal dunia, hanya ialah tulang punggung keluarga. Para guru pun selalu memaklumi jika Ali selalu datang terlambat ke sekolah karena harus terlebih dahulu mengurus keluarganya. Di tengah semua keterbatasan, Ali adalah bintang kelas. Ia dikenal rajin dan cerdas. Kegigihan Ali dalam mengarungi hidup tentunya membuat para gurunya bersimpati. Memang kami lihat jarang jajan kan siang, jarang jajan. Kemudian dia bawa nasinya itu cuma nasi sama garam saja, jadikan lauk. Lauknya itu garam dicelup di nasinya baru dimakan. Memang sering begitu Ali itu? Iya sering. Jadi kami punya inisiatif dari tendik-tendik ini dari gurunya. Biasa kami kasih uang Rp1.000, Rp500 untuk beli kerupuk. Namun pemberian yang ala kadarnya itu memang tak seberapa ketimbang kebutuhan hidup keluarganya. Karenanya untuk menambah penghasilan, bocah cilik ini masih harus mengorbankan waktu bermainnya untuk bekerja di kebun milik warga sepulang dari sekolah. Dia pengulasan, terus digaji enggak Pak itu?
Tergantung dari lansa, kita ambil lansa banyak-banyak juga dikasih. Tak berapa biasanya tuh? Kita kasih 10.000, kalau banyak-banyak kita kasih 20.000. Tak banyak yang ia dapat. Hanya 10.000 hingga 20.000 rupiah upah yang ia dapat setelah memetik buah langsat di kebun. Di saat anak seusianya puas bermain, Ali harus mengorbankan masa kecilnya dengan bekerja keras menopang kehidupan keluarganya. Entah di mana peran pemerintah daerah setempat di saat ada warganya yang belum cukup umur harus menanggung beban sendirian. Uzair Zainal, MNC Media, Poliwali Mandar, Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kesan Anda? Siapa tokoh utama? Siapa yang tahu? Muhammad Ali Pintar. Umurnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? 6 tahun. 6 tahun Muhammad Ali dari Morowali Mandar, Sulawesi. Orang tuanya, bapaknya sudah meninggal. Ibunya bisu dan tuli. Kakaknya menderita gangguan mental. Adanya umur 3 tahun, belum bisa apa-apa. Muhammad Ali sendiri baru umur 6 tahun. Konteks hidup di rumah pasti berbeda dengan konteks hidup Anda. Sebelum berangkat sekolah, dia memandikan kakaknya, memandikan adiknya, kemudian membuatkan sarapan adiknya, kakaknya, menyuapi, baru berangkat ke sekolah. Itu dilakukan setiap hari. Anda melihat ketika dia ke sekolah tanpa sepatu, ketika dia ke sekolah tanpa seragam, tetapi dia tidak rendah diri. Ketika bersatu dengan teman-temannya, dia bisa membaur. Dan teman-temannya tidak pernah membedakan dia, tidak pernah membuli dia, tidak pernah mengejek dia. Anda saksikan tadi bagaimana kondisi sekolah, relasi dengan guru, relasi dengan teman-temannya, si Muhammad Ali. Ketika istirahat, apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa membeli makanan lezat seperti Anda di kantin, atau diantar oleh pembantu, diantar oleh orang tua makanan yang lezat. Dia hanya makan nasi dan garam. Guru yang berempati sering memberikan uang jajan. Jumlahnya hanya semampu guru di pedesaan. Ada yang 500, ada 1.000, sering diberikan kerupuk untuk makan di sekolahnya. Tetapi Muhammad Ali tidak pernah dalam video tadi, tidak pernah dia nampak loyo, minder, tapi percaya diri. Dia merasa nyaman, dia merasa aman, dan belajarnya, prestasinya efektif. Waktu-waktu yang dia miliki di sekolah dihayati dengan intens, sehingga dari segala keterbatasannya harus menjadi tulang punggung keluarga, menanggung 2, 3 mulut, 4 mulut dengan dia, harus mencari nafkah. Anda saksikan pulang sekolah apa yang dilakukan Muhammad Ali. Dia menjadi buruh. Bayangkan, anak umur 6 tahun. Anak umur 6 tahun. Anda ada yang 15, ada yang 16. Bedanya sekian tahun. Apa yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda juga cerdas di rumah? Apakah Anda juga punya etos kerja? Apakah Anda mempunyai sense of belonging, merasa memiliki keluarga, merasa memiliki orang tua? Membantu, nyapu, ngepel, mencuci, setrika. Apa yang kau bisa? Anak yang cerdas
cerdas di rumah, yang beretos kerja di rumah, yang berdisiplin di rumah, pasti akan merasa aman, nyaman. Maka hidupnya berguna. Hari-harinya, jam-jam yang dilalui, menit dan detik yang ia hayati menjadi efektif. Maka ketika dia di sekolah pun, di lingkungan sekolah, dia juga akan disiplin. Dia juga akan mempunyai etos kerja, belajar, mempersiapkan, merebut masa depan. Bukan seenaknya sendiri, pasti. Muhammad Ali bisa untuk prototip, bisa untuk contoh, bisa untuk gambaran. Ini anak kecil menghidupi kakak, adik, ibu, tapi sekolahnya berprestasi karena cerdas menghayati hidup, disiplin menghayati hidup, tekun dalam menghayati hidup, mempunyai bela rasa yang luar biasa dalam menghayati hidup. Mari kita bertanya dalam diri Anda, dalam diri kita. Silakan bertanya dalam 5 detik. Apa yang sudah aku miliki? Apakah saya juga merasa nyaman di rumah? Apakah saya juga merasa aman di rumah? Apakah juga waktu-waktu yang kita miliki kita lalui dengan efektif ketika di SMP? Apakah juga ada nyaman dengan teman-teman, dengan lingkungan sekolah, dengan guru, dengan tugas-tugas? Atau merasa di penjara, tersiksa? Ada yang sudah menemukan caranya. Saya tunggu. Suatu saat kita sharing di kelas, tentu saja. Anak-anakku yang saya banggakan, itulah situasi, itulah kondisi yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Itulah konteks hidup. Konteks situasi, kondisi hidup harus kita ciptakan. Harus kita ciptakan. Harus kita ciptakan. Kalau tidak, aku dan kamu akan dikuasai oleh situasi. Kalau tidak mampu menciptakan, aku dan kamu akan dikuasai oleh kondisi. Akhirnya kita menjadi robot. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak punya pendirian, orang yang tidak punya hati, orang yang tidak punya pikiran, orang yang tidak punya jiwa. Kita dikondisikan, kita diperbudak oleh situasi atau konteks hidup, baik di rumah, baik di sekolah. Efeknya apa? Kita bete, kita cegah, kita tidak betah di rumah, otomatis tidak betah di sekolah, tidak berdisiplin di rumah, otomatis tidak berdisiplin di sekolah. Karena semua kondisi, semua situasi, semua konteks terus ada dan berada di dalam hidup kita. Maka untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan efektif, tentu saja dibutuhkan suatu sinergitas, situasi yang mendukung. Situasi nyaman akan menjadikan kita aman. Situasi nyaman akan menjadikan kita menghayati waktu demi waktu dengan efektif. Pendek kata, menciptakan sekolah yang aman, menciptakan sekolah yang nyaman, dan menciptakan kedisiplinan
sangat penting. Sangat penting. Dan itu tidak serta-merta. Maka saya bedakan di sini. Inilah faktor internal. Aku terlibat. Aku tidak bisa. Tidak. Yang bisa menciptakan sekolah itu nyaman, aman, efektif. Bukan guru. Bukan kepala sekolah. Bukan komite sekolah. Bukan stakeholder. Tapi aku berada di dalamnya. Semua komponen sekolah, guru, tata usaha, kepala sekolah, bahkan pimpinan yayasan, komite sekolah, orang tua, dan siswa. Seluruh komponen itulah yang akan menciptakan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, sekolah yang efektif. Faktor internalnya. Maka marilah do something for your life. Kita berbuat sesuatu untuk hidupmu. Tidak hanya untuk masa kini, tapi lebih penting untuk masa depan. Melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan sekecil apapun. Setetes air di lautan, sebutir pasir di pantai, sekecil apapun, kalau kita berikan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, maka sekolah akan nyaman, efektif dalam pembelajaran internal. Yang pertama, kita terlibat menciptakan situasi. Menciptakan situasi. Aku dan kamu bukan robot, bukan patung, tapi manusia yang dijiwai oleh roh ilahi. Maka kita harus memberikan. Kita proaktif, tidak menunggu, bukan menjadi penonton, tapi kita menjadi pemain, menciptakan situasi, menciptakan kondisi yang aman, yang nyaman, dan berdaya guna. Dengan demikian anak-anakku, dibutuhkan suatu perhatian. Guru memperhatikan Anda. Anda juga harus memperhatikan. Ini bukan dalam ilmu dagang, bukan dalam ilmu ekonomi, bukan dalam take and give, tapi didasarkan ketulusan. Saya memperhatikan guru, memperhatikan teman. Sering dari pengalaman sekian tahun mendampingi anak-anak muda, sering kita memaksakan baju kita untuk dipakai teman, seolah-olah kelas itu milik kita. Masa bodoh teman-teman. Padahal kita hanya setetes air di laut di dalam kelas itu. Padahal kita hanya sebutir pasir di pantai di dalam kelas itu. Di dalam kelas itu kita hanya bagian. Tapi seperti dikatakan di dalam Alkitab, laksana tubuh. Di sana ada rambut sampai ujung kaki. Mungkin saya Anda rambutnya, jemari tangan, jemari kaki yang menjadi satu tubuh. Demikian juga nyaman di kelas, aman di kelas. Memanfaatkan segala daya upaya dengan efektif di kelas. Perhatian. Masih internal. Yang berikut adalah kepedulian. Kalau kita tidak mempunyai kepedulian, ya sudah kiamat. Kiamat tidak usah menunggu nanti akhir zaman. Ketika aku dan kamu hidup tanpa kepedulian, hidup kita kiamat.
Tidak usah menunggu nanti kalau mati, sudah mati. Hidup tanpa kepedulian. Kiamat. Faktor ketiga, secara internal. Maka mari kita saling peduli. Satu sama lain, membantu teman yang kesulitan. Maka suasana kelas nyaman. Tandanya apa? Kangen. Kalau tidak bertemu 2 hari dengan teman-teman sekelas, kangen, rindu. Yang ketiga. Yang keempat, ada kerjasama. Kerjasama, bukan bekerja bersama, tapi kerjasama. Kebanyakan kita hanya berhenti pada bekerja bersama. Kamu di sana, saya di sini. Tanpa ada kepedulian, tanpa ada perhatian. Mari kita ciptakan itu. Tidak datang dari langit. Tidak. Perhatian, kepedulian, kerjasama. Seperti pepatah. Sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau kita bangun hidup kita secara internal dengan komponen 2, kepedulian, perhatian, dan kerjasama, maka nanti kalau kita berprofesi, maka nanti sebelum kita kalau kuliah, kita akan dibukakan jalan yang selebar-lebarnya. Ya, selebar-lebarnya. Maka saya senang dengan otak-atik kata ini. Di mana kita aman, di mana kita aman, kita pasti mengamini karena kita beriman. Kita beriman pasti akan nyaman, aman dimanapun. Karena di sana ada amin. Kalau kita mengamini, ada kepedulian, ada kerjasama, ada perhatian, mengamini, kita pasti aman dan nyaman dimanapun. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Sering kita terlalu khawatir sehingga hanya berfokus pada diri sendiri. Umurnya sudah seperti Pak Kandi 64. Tapi daya nalarnya, daya pikirnya, daya rasanya masih seperti anak-anak, tidak dewasa. Banyak, sangat banyak. Karena lupa, aman, iman, amin. Sekolah yang nyaman akan nyaman dan berdaya guna karena di sana ada amin dan iman. Faktor internal. Dan baik perhatian, kepedulian, kerjasama itu harus seluruh komponen kesekolahan, lembaga sebagai lembaga, guru, kepala sekolah, karyawan tata usaha, bahkan sampai pimpinan yayasan, komite sekolah. Kalau seluruh komponen ini bersinergi, saling mendukung, saling memperhatikan, saling peduli, ada kerjasama, maka sekolah menjadi nyaman. Anak-anakku yang saya banggakan. Faktor yang keempat yaitu tanggung jawab. Bahasa ilmiahnya itu profesional gitu loh. Tanggung jawab. Ingat tadi Muhammad Ali, anak umur 6 tahun. Tanggung jawabnya melebihi kakek-kakek, nenek-nenek. Anda mungkin kalah dalam hal bertanggung jawab. Ia menjadi tulang punggung. 3 mulut. Tapi sekolahnya luar biasa. Tanggung jawab, kerjasama, kepedulian, perhatian. Maka
muncullah di sana persaudaraan. Di mana ada persaudaraan, karena itu kita bersaudara. Ingatlah, kelas, sekolah itu keluargamu yang kedua. Maka pada awal tadi saya katakan, orang yang disiplin di rumah, di sekolah pasti disiplin. Orang yang beretos kerja di rumah, di sekolah juga pasti beretos belajar. Orang yang menghormati papa mamanya, di sekolah juga akan menghormati siapapun yang dijumpai. Kalau di rumah peduli, PK, melihat sesuatu, taruhlah mejanya begini, meja makannya berantakan. Di sekolah juga akan. Itu anak-anakku, faktor internal. Kemudian apa saja yang berkait dengan menciptakan sekolah aman, nyaman, dan efektif. Yang pertama tentu infrastruktur yang ada. Gedung, kelas, lapangan, fasilitas. Pendek kata, seluruh sarana prasarana. Jangan khawatir untuk faktor eksternal. SMA Kristen Terang Bangsa, Sekolah Terang Bangsa, lengkap. Mau futsal ada di sana, mau tenis meja ada di sana, mau basket ada di sana, mau lapangan ada di sana. Itu eksternal. Tinggal Anda peduli tidak, Anda bertanggung jawab tidak, Anda punya respek, perhatian tidak. Ingat, hidup itu pendek. Hidup itu seperti embun bes. Faktor eksternal, kelas. Ciptakanlah kelas menjadi surga, bukan neraka. Menjadi surga kalau satu dengan yang lain bersaudara. Karena di sana ada persaudaraan. Kalau ada persaudaraan, pasti di sana ada tanggung jawab, kerjasama, perhatian, kepedulian. Maka kelas akan menjadi bersih, menjadi rapi. Tidak ada kertas yang berserakan. Di sana ada tempat sampah. Silakan nanti diaplikasikan, diwujud nyatakan dengan teman-teman. Kelasku adalah surgaku, tempat yang nyaman. Jangan mengimajinasikan surga yang menjadi tujuan hidup semua manusia. Karena surga juga bisa kita ciptakan selagi kita masih hidup bersama orang lain. Ketika satu dengan yang lain saling peduli, saling kerjasama, saling ada atensi, perhatian, ada tanggung jawab. Selalu kita bersaudara, di sana ada persaudaraan. Itulah surga yang nyata, yang konkret. Kita merasa nyaman, kita merasa lebih kreatif, kita merasa lebih termotivasi untuk maju. Sering prasarana yang terabaikan, kamar mandi, kamar kecil. Kemudian ya, kalau di sekolah-sekolah di luaran, untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui ada sekolah ada di mana. Kalau jarak 20 meter sudah tercium bau pesing. Oh, di sana ada sekolah. Di sana ada sekolah. Di sini ada tenaga kebersihan. Tetapi bagaimana tenaga kebersihan akan nyaman dan
berdaya guna dalam bekerja kalau kita sendiri tidak punya atensi peduli. Karena itu juga milik kita. Perlakukan seperti di rumah, kamar mandimu, kamar kecilmu, kelas tadi seperti rumahmu, teman-teman itu seperti kakak adikmu, guru-guru seperti papa mamamu. Dengan demikian anak-anakku yang saya banggakan, selama 3 tahun berproses di SMA ini, Anda nantinya akan lulus menjadi manusia-manusia muda yang berkarakter, manusia-manusia muda yang berintegritas, manusia-manusia muda yang tahu dan mau mengembangkan potensi yang akan menjadi pijakan hidup. Jangan berharap, nanti di kelas 12, nanti kelas 11 saya mulai. Tidak. Kita tidak bisa memutar jarum jam. Di mana kita berada, itulah aku harus ada. Aku harus mampu mengadakan, bukan diadakan. Mampu mengadakan, yang menciptakan aman, nyaman, berdaya guna. Bagaimana ketika olahraga? Saya terlibat dengan barang-barang, dengan bola, dengan raket, dan sebagainya. Artinya apa? Semua yang sekolah sediakan untuk Anda, rawatlah seperti milikmu di rumah. Bertanggung jawablah. Tadi faktor eksternal itu bertanggung jawab. Di lab komputer, di lab untuk yang IPA. Inilah yang hari demi hari sering kita lupakan. Sering saya menemukan dari pengalaman sekian tahun mendampingi anak-anak muda, nah yang cuek saja, masa bodoh, toh ini bukan milikku, ini milik sekolah. Hati-hati. Saya buang sampah sembarangan, ya biar, toh ini bukan rumahku, ini sekolah. Hati-hati. Akan berbalik nanti pada Anda ketika Anda berdoa. Akan muncul dalam diri anak-anak Anda. Karena hidup adalah pengorbanan. Tidak percaya, buktikan. Iya, buktikan. Kalau kita tidak punya perhatian, kita tidak peduli, kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak mampu bekerja sama, kita menciptakan neraka. Maka tempat-tempat yang kita hancurkan, kita coret, kita ini. Tetapi kalau kepedulian, perhatian, kerjasama, tanggung jawab ada, ini milikku juga. Selagi aku berumah di SMA Kristen Terang Bangsa. Pendek kata anak-anakku, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan efektif adalah kalian, Anda bertumbuh, berkembang, dan mampu bertumbuh dan mengembangkan seluruh potensi. Dan pada akhirnya Anda menemukan, inilah skillku, inilah talentku, inilah yang akan saya jadikan pijakan di dalam hidup. Kalau seluruh anak-anakku kelas 10 ini memiliki faktor-faktor yang secara tidak kasat mata, yang internal,
Saya yakin 3 tahun Anda akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa saja, tapi anak yang luar biasa. Karena berada di sekolah yang nyaman, karena berada di sekolah yang aman, karena berada di sekolah yang memang menjadikan Anda menghayati hidup dengan lebih efektif. Sekian, salam sejahtera. Ingat, kita hanya setetes air di lautan. Kita hanya sebutir pasir di pantai. Tapi kalau kita bersatu, setetes air menjadi ombak yang luar biasa. Sebutir pasir kalau dikumpulkan akan menjadi bangunan yang luar biasa. Sekecil apapun Anda peduli, berkontribusi, bekerja sama, dan bertanggung jawab, maka semuanya akan membahagiakan. Amin.